Komisi 7 adalah sektor pariwisata ini. Ya. Nah, ini pariwisata kita ini kan yang sudah dikenal ya pasti ya, kalau yang Danau Toba, Bali, macam-macam udah banyak kenal. Nah, ini kan banyak sekali tempat wisata kita itu harusnya juga bisa dikembangkan, tapi belum dikenal oleh masyarakat luas baik dalam negeri maupun luar negeri ini. Kira-kira ada upaya nggak dari Komisi 7 supaya mendorong pemerintah sektor pariwisata ini harus dikembangkan lagi? Ya, gini Pak. Kalau tadi dikatakan Bali, ya, Bali, Danau Toba, Ya, pokoknya Labuan Bajo, kan ya banyak itu kan dikenal. wisata-wisata yang sudah Established levelnya lah, sudah oke lah ya. Ah. Nah ini sebetulnya di tiap daerah ini ada banyak potensi-potensi Nah, wisata. itu, betul. Di tiap daerah itu mereka punya destinasi-destinasi wisata yang menarik. Contoh hal Pak, daerah saya karena Pelabuhan Ratu ya? Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu ini Sukabumi ya. Sukabumi ini dekat dengan ibu kota. Hanya beberapa jam. Apalagi sekarang tolnya sudah nyampe di Cibadak. Iya. Jarak Jakarta ke Sukabumi hari ini bisa dicapai dengan 1,5 sampai 2 jam Pak. Kalau sampai Cibadak ya, sampai kota Sukabumi. Ke Pelabuhan Ratu per hari ini bisa 2,5 jam. Kalau nggak macet loh Pak. Nah, kalau nggak macet ya. Tapi sekarang nggak macet Pak, karena udah ada tol. Nah, sekarang udah ada tol. Nah, padahal di Pelabuhan Ratu atau di daerah selatan Sukabumi ini potensi wisatanya itu luar biasa. Pantai khususnya. Pantai khususnya. Mereka sekarang apalagi kan sudah ada geopark ya yang ya, Ciletuh itu. Nah, persoalannya infrastruktur Pak. Nah, jadi infrastruktur yang belum terperhatikan. Makanya kita kemarin dorong, tolonglah perhatikan potensi-potensi wisata yang ada di daerah-daerah. Kalau yang udah besar-besar udahlah, mereka sudah mereka sudah bisa membiayai sendiri, mereka sudah investasinya sudah banyak masuk. Nah, yang di daerah-daerah ini tolong diperhatikan masalah infrastrukturnya, terutama infrastruktur Pak. Betul. Karena tadi itu kalau sampai Cibadak seperti tol lah sampai Pelabuhan Ratu, karena kajiannya sudah selesai, hari ini tinggal pembangunannya. Kita dorong ada investor yang mau membangun jalan tol sampai selatan Sukabumi. Nah, kalau itu dibuka Pak sampai situ, sampai Pelabuhan Ratu, sampai Pelabuhan Ratu, Jago Ratu itu benar-benar terwujud nih, itu tingkat ekonomi masyarakat itu akan langsung bisa maju ya. Maju Pak. UMKM akan berkembang, pariwisata berkembang. Karena Kementerian Pariwisata itu kan bukan leading sektornya, dia untuk membangun infrastruktur. Mereka hanya pelatihan. Iya. Di pariwisatanya aja, pendukungnya lain lagi. Pelatihan dan ya seperti itulah. Tapi pendukungnya itu kan di infrastruktur tadi itu di sektor lain. Maka kemarin kita sampaikan bahwa ini Kementerian Pariwisata itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana pelatihan, bagaimana ini, tapi juga harus dia berkoordinasi dengan kementerian lain. Dia kaji mana daerah-daerah wisata di berbagai wilayah di Indonesia ini yang potensial untuk dikembangkan. Yang sudah besar sudahlah, jangan dibahas lagi. Event untuk daerah Bali misalkan, untuk daerah mereka sudah bisa hidup sendiri lah. Jadi yang harus digali, yang harus kita ini adalah daerah-daerah potensi-potensi wisata di daerah yang memang perlu sentuhan, perlu sentuhan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Nah, menurut saya hari ini Kementerian Pariwisata ini dorong, dia harus berkoordinasi dengan BUMN agar BUMN itu mau mendorong pembangunan. Karena kalau pariwisata maju, otomatis UMKM juga maju. Kalau pariwisata, kan ini pariwisata itu penyumbang besar juga untuk devisa negara. Betul. Ini kan penyumbang besar juga. Iya, wisatawan luar tapi datang, juga harus diperhatikan juga banyak potensi-potensi wisata yang belum terperhatikan, terbangun sehingga menjadi destinasi wisata yang potensial untuk mendapatkan devisa negara juga. Nah, ini kan Menko infrastrukturnya kan sama-sama dari Partai Demokrat nih. Kira-kira mungkin dari Bapak bisa mendorong nih supaya pariwisata Pelabuhan Ratu Sukabumi maju. Jago Ratu itu tadi tol Jagorawi Pelabuhan Ratu itu bisa cepat realisasi barangkali. Ya, saya coba suarakan juga ke pimpinan saya. Kebetulan pimpinan saya adalah Menteri Koordinator
bidang infrastruktur dan kewilayahan. Mudah-mudahan pembangunan tol yang hari ini DED-nya kajiannya sudah selesai, itu bisa segera direalisasi. Tentang anggaran, tentu anggaran itu kan bisa dari anggaran negara, bisa juga investor. Ini tinggal kita dorong saja. Mungkin ada investor yang mau membangun, karena kalau itu dibangun dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu yang panjangnya nggak banyak lagi kayaknya ya 30 kilometeran, itu akan membuka wilayah selatan, Pak. Dan ini akan terkoneksi dengan Jabar Selatan ke Banten, tersambung. Iya, sambung langsung ke Bitung ya Banten. Iya, dan Jabar Selatannya terbuka ke Pajampangan itu. Kan dari Pajampangan itu nanti akan ke Pangandaran itu nanti itunya lewat pesisir selatan itu. Wah. Nah itu kalau itu terbuka, Pak, wah, itu ekonomi di wilayah-wilayah selatan, padahal kan saya katakan tadi, fenomenanya, alamnya itu tidak kalah dengan Bali. Iya. Kalau Benar. itu Iya. didorong, dipoles, Iya. dibangun, saya kira itu. Jadi mudah-mudahan Menteri Infrastruktur ini juga bisa mendorong, menterinya juga ya langsung. Ya, Pak Menterinya bisa mendorong investor atau memikirkan lah. Ini tinggal dituntaskan ke selatan, udah Pak. Kan Sukabumi kan 3 juta penduduknya, Pak. Oh, besar loh. Ini Sukabumi. Nanti efeknya juga ke Cianjur Selatan. Efeknya juga ke daerah Kabupaten Lebak. Nah, mungkin barangkali dari Komisi 7 bisa koordinasi juga. Yang didorong tuh kalau nggak ada investor, Danantara dong investornya. Kan anggarannya besar. Danantara. Tadi juga ngobrol-ngobrol dengan kawan, ada katanya investor yang dari mana? Turki. Saya bilang coba aja lihat-lihat, mungkin nanti bisa kita sampaikan juga, sambungkan juga dengan para pengambil kebijakan. Yang mudah-mudahan pembangunan itu tidak hanya harus mengandalkan uang. Betul, negara sendiri APBN-nya. Tapi juga menggunakan uang investor. Iya. Nah ini satu lagi tentang pariwisata nih kan ya ada sorotan publik kemarin, kebetulan Menteri Pariwisata kita ini kan terlihat kurang confidence kemarin ya, dan juga dianggap public speaking-nya kurang bagus. Nah ini tanggapan Bapak gimana? Ya itu waktu rapat dengan Komisi 7, jadi mungkin grogi ya, kan? Atau melihat Pak Iman grogi kan? Yang pertama mungkin Ibu Menteri sedikit grogi. Yang kedua Bu Menterinya karena baru kan, tapi kalau dari latar belakang, dari segi pendidikan saya kok yakin ya, mumpuni lah, beliau ini mumpuni. Ya namanya baru lah, pastilah ada grogi. Tapi nanti ke depan mungkin akan lebih confident lagi dia, harusnya akan lebih percaya lagi. Hanya grogi aja mungkin, kurang ngopi mungkin. Kurang ngopi. Atau mungkin anggota Dewan kita itu kan bertanya itu terlalu kritis tuh, jadi kaget ya mungkin. Ya kalau anggota Dewan kan seperti itu. Kalau anggota Dewan pasti nanyanya itu ya, tapi kalau sama ibu-ibu menteri mungkin agak lembut dikit lah. Kebetulan kan ibu menterinya juga ya basicnya kan juga pengusaha ya. Basicnya pengusaha. Tapi saya yakin ke depan dia akan lebih memajukan pariwisata kita. Mudah-mudahan ya. Ini tadi kembali kita ke bidang ekonomi kreatif nih. Nah ini masalah undang-undang cipta dan hak kekayaan intelektual tentang lagu kan terjadi banyak gugatan yang digugat. Ini agak sedikit kisru juga nih. Nah dari Komisi 7 kira-kira apa solusinya supaya ini bisa berjalan dengan lancar nih? Saya kira tinggal penyempurnaan regulasi lah. Kalaupun perlu revisi undang-undang tentang hak kekayaan intelektual dari lagu ya, pencipta lagu. Karena gini, pencipta lagu ini dia itu tidak merasa pencipta karya ya, karena baik lagu ataupun apa, itu tidak puas ketika tidak puas dengan apa yang dia dapatkan. Nah, mungkin harus diatur supaya jelas keberadaan hak mereka itu seperti apa. Jadi dalam regulasi yang baru mungkin perlu ditegaskan lebih tegas lagi bahwa pencipta ini dapat sekian kan gitu, sehingga dia bisa memonitor gitu loh. Kan hari ini banyak yang protes itu ciptaannya dinyanyikan di bawah oleh orang lain, tapi dia tidak punya
tidak, loh, Anda dapat royaltinya nggak dapat kok itu ya? ciptaan saya tidak dapat apa-apa. Nah, mungkin di dalam regulasi yang baru itu hanya perlu penegasan itu, sehingga Ada pembagian-pembagian yang ya yang adil pembagiannya lah ya. yang jelas. Kalau pembagiannya jelas kan nggak ribut. Yang ribut itu kan ketika tidak jelas kan. Iya, iya, iya. Kalau PEDI menciptakan sesuatu, tiba-tiba sesuatu itu saya Digunakan banyak gunakan, orang. dan ini mendatangkan keuntungan, tentu ini akan menjadi ribut. Nah, ini harus jelas di situ. Saya kira undang-undangnya, regulasinya yang harus dipertegas itu di situ. Sehingga hak seseorang itu jelas. Oh iya, kalau ciptaan saya digunakan oleh Pak Edi, saya dapat sekian. Ya. Jelas gitu loh. Kalau ada yang melanggar, ya mungkin hukumannya Denda dan segala macam lah ya. lebih diperberat lagi Iya, gitu. iya, iya, Keinginan benar-benar. mereka seperti itu Ya, kayaknya. benar-benar ada solusi yang tepat ya. Ya.